supaya hidupmu sejahtera selalu, bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin, amin. Selamat Sabat adik-adik semua. Kita berjumpa kembali pada Sabat ini. Bagaimana kabarnya semua? Tentu sehat kan? Nah, pagi ini kita akan segera memulai acara perbaktian kita. Untuk itu, sebelum kita memulai acara, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengundang Roh Kudus hadir di dalam hati kita masing-masing. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, banyak terima kasih atas segala berkat dan perlindungan yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami pada sepanjang 6 hari yang sudah kami lalui, hingga pada saat ini tiba di hari Sabat-Mu yang suci. Kami semua adik-adik boleh bertemu kembali untuk mendengarkan suara Tuhan melalui bacaan sekolah Sabat, melalui menyanyi, dan juga melalui kesaksian yang akan kita dengarkan pada sepanjang hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami, khususnya adik-adik kami yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini, menjadi berkat, menjadi kekuatan, bahkan kesehatan untuk kami semua, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan, menyertai seluruh orang tua kami, bahkan yang mengambil bagian pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau Allah yang baik. Doa yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baik adik-adik, selamat belajar, Tuhan memberkati. Kasih Allah tak terbilang.
Selamat sahabat teman-teman. Sahabat ini aku bakalan membawakan berita mission yang berjudul Memuridkan Dokter Gigi yang dibawakan oleh seorang gadis berumur 12 tahun bernama Magdalena di Trinidad dan Tobago. Nah, Magdalena ini adalah seorang pelajar. Saat dia pulang sekolah, dia menunggu di pinggiran apotek untuk menunggu ayahnya menjemputnya. Kadang-kadang nih ya, Magdalena bisa nunggu 1 jam, setengah jam buat nungguin ayahnya menjemputnya karena ayahnya pulang dari kantor. Dia melihat banyak sekali orang yang masuk dan keluar dari apotek tersebut. Dan dia berpikir, apakah mereka mengasihi Yesus? Saat sore hari dijemput oleh ayahnya, dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah aku bisa memberikan traktat kepada mereka?" Ayahnya sangat senang karena dia mendengar bahwa putrinya ingin membagikan kasih Yesus kepada orang lain. Nah, ayahnya ini mempunyai banyak traktat untuk diberikan kepada orang-orang itu. Akhirnya dia memberikannya kepada Magdalena. Dan keesokan harinya setelah Magdalena ini pulang sekolah, ia memberikan traktat-traktat itu kepada orang-orang yang keluar dan masuk dari apotek tersebut. "Permisi, apakah saya boleh memberikan traktat ini kepada Anda?" Dan semuanya menerimanya, tidak ada yang menolaknya. Magdalena ini sangat senang dan dia memberitahukan kepada ayahnya kabar gembira ini saat ia dijemput. Keesokan harinya, Magdalena mengambil lebih banyak traktat lagi untuk diberikannya kepada orang-orang yang ada di sana. Tapi karena traktat ini kurang banyak, akhirnya ayahnya ini mencetak traktat-traktat tersebut di mesin printer di rumahnya. Setelah beberapa saat, ia melihat ada seorang dokter gigi yang selalu melewati jalan dekat apotek itu untuk pergi ke kantornya. Dan Magdalena pun selalu memberikan traktat itu kepada dokter gigi itu, dan dokter gigi itu pun menerimanya. Lalu Magdalena menceritakan tentang dokter gigi itu kepada ayahnya. Lalu dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bisakah aku berbicara dengannya tentang Yesus?" Ayahnya ini sudah mengenal dokter gigi ini, karena dokter gigi ini adalah dokter yang merapikan gigi ibunya pada saat itu. Dan ayahnya pun mengizinkannya. Keesokan harinya saat dia menunggu dokter gigi itu lewat, dokter gigi itu pun lewat. Dan Magdalena bertanya, "Permisi, apakah Anda memiliki Yesus di dalam hidup Anda?" Dokternya pun terkejut karena dia belum pernah membaca traktat yang diberikan gadis itu. Dokternya pun berkata, "Saya mengenal Yesus, tetapi saya tidak percaya kepada dia." Magdalena pun sangat sedih karena mendengar perkataan dokter itu. Lalu akhirnya Magdalena pun bertanya, "Apakah Anda mempunyai waktu untuk mendengarkan cerita Alkitab?" Tapi dokter gigi itu tidak bisa menolak tawaran gadis itu dan akhirnya ia mengizinkan untuk menceritakan cerita Alkitab itu kepada dokter itu. Akhirnya dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, bisakah aku datang ke kantornya untuk menceritakan Alkitab kepadanya?" Dan ayahnya pun mengizinkannya. Keesokan harinya, ia pergi ke kantornya dokter itu untuk menceritakan Alkitab. Selama sebulan berikutnya, ia pun selalu datang ke kantor dokter itu untuk membaca Alkitab dan mendengarkan kisah Alkitab Yesus bersama-sama. Akhirnya dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Magdalena pun mengundang dokter itu untuk pergi ke gereja pada hari Sabat. Dia bertanya, "Apakah Anda mempunyai waktu untuk pergi ke gereja bersama kami pada hari Sabat?" Dan dokter itu pun menjawab, "Ya, saya punya waktu." Magdalena dengan semangat dia memberitakan kabar itu kepada kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya pun sangat senang. Sabat berikutnya, Magdalena tiba bersama kedua orang tuanya untuk menjemput dokter gigi itu dan pergi ke gereja bersama-sama. Dokter gigi itu pun berkata kepada ayahnya, "Putri Anda sangat hebat. Dulu saya tidak mengenal Yesus dan sekarang saya percaya kepadanya." Magdalena adalah seorang misionaris sejati yang memberikan traktat tentang kasih Yesus kepada orang lain. Dulu juga ayahnya Magdalena adalah seorang misionaris kecil. Jadi dulu ayahnya ini Makso adalah misionaris yang membawa ibunya dan 14 anggota keluarganya untuk mengenal kepada Yesus. Dan sekarang ayahnya sedang belajar
untuk menjadi pendeta di Universitas of the Southern Caribbean di Trinidad dan Tobago. Bagian dari persembahan sahabat 13 Triwulan ini akan membantu mereka untuk membuka pusat misionaris, pelatihan misionaris di Trinidad dan Tobago. Terima kasih, selamat sahabat semuanya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Lukas 24 ayat 6-9. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit kembali dari kubur. Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Poin penting, kita dapat membagikan harapan untuk suatu kehidupan yang kekal atas kebangkitan Yesus. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore.
alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Sekarang kita akan belajar sekolah sahabat kita dengan judul Kejutan di Pagi Hari. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, karena Engkau memberikan hari Sabat kami dapat belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau mengajari kami untuk mengerti arti kebangkitan Yesus dalam hidup kami, sehingga kami mempunyai jaminan untuk memasuki kerajaan surga. Biarlah Roh Suci mengajar kami untuk mengerti pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Ayat hafalan kita pagi ini terdapat dalam Lukas 24 ayat 6 sampai 9. Nah, bunyinya seperti ini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit kembali dari kubur. Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 muridnya dan kepada semua saudara yang lain. Kebangkitan Yesus merupakan jaminan bahwa dosa kita dapat diampuni. Juga menjadi bukti bahwa setan telah dikalahkan. Dan Yesus sebagai pemenang menjadi jaminan agar kita juga bisa menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setelah Yesus mati pada hari Jumat, perempuan-perempuan ini tidak dapat memberikan rempah-rempah atau minyak-minyak untuk mayat Yesus. Jadi pagi-pagi benar setelah mereka menyediakan minyak itu dan rempah-rempah mereka, kembali mereka berjalan menuju ke kubur. Masih gelap, belum ada apa-apa yang terlihat. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya pagi-pagi benar malaikat datang ke kubur itu, memanggil Yesus. Bapamu memanggil engkau. Yesus bangkit dan kain yang digunakannya dilipatnya dengan teratur di atas kubur itu. Nah, bersamaan dengan itu perempuan-perempuan itu datang. Dan ketika mereka lihat kubur itu sudah kosong, begitu kecewa mereka, terkejut mereka karena Yesus tidak ada lagi di sana. Maria yang sejak awal sudah merasa sedih, terpukul hatinya. Dia menangis dan menangis. Dan pada waktu itu dia berjalan sendirian di kubur itu. Sambil bertanya-tanya, di manakah mereka mengambil mayat Yesus? Tiba-tiba dia melihat seorang ada di sana. Dia lihat, oh pasti dia tukang kebun itu. Dan dia bertanya, apakah engkau melihat di mana Tuhanku itu? Dibawa dengan rasa sedih, dia menyatakan perasaannya. Tetapi dia mendengar, Maria, Maria, katanya. Maria terkejut karena dengan air matanya dia tidak bisa mengenal Tuhannya. Tuhan, katanya. Tapi Yesus bilang,
jangan pegang aku, karena aku belum menghadap kepada Bapakku yang di surga. Beritahukanlah kepada murid-murid yang 11 orang itu dan kepada saudara-saudara yang lain bahwa aku sudah bangkit. Adik-adik, duka cita Maria berubah menjadi sukacita. Karena apa? Dia melihat Tuhannya sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus menjadi suatu jaminan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mengapa? Karena Yesus sudah bangkit, kita pun diberi kuasa untuk bangkit dan datang kepada Bapa di surga. Menjadi jaminan bahwa mereka yang mati di dalam Yesus akan segera dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah adik-adik, kiranya ini menolong kita untuk mengingat bahwa kuburnya sudah kosong. Dia tidak ada lagi di sini. Karena dia sudah bangkit, menjadi jaminan bagi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to
Oke anak-anak, acara sekolah sahabat kita sudah selesai. Sekarang kita tutup dengan doa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu kami bersama anak-anak. Kami boleh belajar firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui lagu pujian. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri sekolah sahabat kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semua apa yang sudah kami dengarkan hari ini. Firman Tuhan boleh mengajarkan kami bagaimana kami harus mengasihi Yesus di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami bersama anak-anak untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini kamu serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih karena hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Sekian acara kita sahabat ini. Sampai jumpa sahabat depan. Dadah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati